Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hajar. Saya mahasiswa dari STEN Tengku Dirunding Melabuh. Saya dari Prodi PAI semester 7 unit B. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan membahas tentang nasik dan mansub dalam Al-Quran untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tari Tasyrik dengan dosen pengapu Bapak Ilham MA. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama kita akan membahas apa itu nasik dan apa itu mansub. Pastinya di sini sudah ada teman-teman yang sudah mengetahui apa itu nasik dan apa itu mansub. Tapi kita bahas sedikit lagi. Dalam Al-Quran ada ayat yang dihapus atau dihilangkan dan kemudian digantikan. Seperti bunyi dalam surah Al-Baqarah ayat 106 yang artinya, ayat mana saja yang kami batalkan atau kami hilangkan pasti akan kami ganti dengan ayat yang lebih baik atau yang setara dengannya. Tidakkah kamu tahu sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segalanya. Dari ayat ini kemudian timbul pembahasan akan adanya ayat yang dinasih atau ayat penghapus dan ada ayat yang dihapuskan yaitu mansub. Sekarang jadi kan sudah mengetahui apa itu nasik dan apa itu mansub. Tadi sudah dikatakan, nasik itu adalah ayat yang menghapuskan. Tentu saja datangnya kemudian, sedangkan mansub ayat yang dihapuskan. Tentu saja Allah mempunyai alasan kenapa ada ayat yang dihapuskan. Untuk lebih memahaminya lagi, mari kita lihat contoh dari ayat yang dinasih. Mari kita lihat. Kita akan membahas tentang contoh dari nas dan mansub. Ayatnya di sini ada Quran surah An-Nahl ayat 67 yang artinya, dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Melalui ayat ini Allah memberitahu kan sinyal bahwa Allah telah memberi kita karunia. Telah memberi manusia itu karunia berupa dua jenis tumbuhan, yaitu kurma dan anggur. Bahwa kedua jenis tumbuhan itu bisa menghasilkan minuman yang memabukkan dan juga dapat menghasilkan rezeki. Dapat menghasilkan rezeki yang baik dan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Pada ayat ini belum ada hukum pengharaman yang memabukkan. Jadi belum ada terdapat pengharaman pada ayat ini. Kemudian turunlah ayat Quran surah Al-Baqarah pada ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan berupa manfaat bagi manusia, tetapi dosa itu lebih besar dari manfaatnya, dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, pada ayat ini mulai mengarah kepada yang memabukkan, bahwa yang memabukkan itu ada manfaatnya kalau diminum, tetapi kerugiannya lebih besar. Terdapat dosa yang besar, lebih banyak rugi daripada manfaatnya. Dari ayat Al-Quran ini baru menunjukkan kerugiannya saja. Kemudian pada ayat ketiga, turunlah ayat yang ketiga pada Quran surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk hingga kamu
tidak mengerti apa yang kamu ucapkan. Nah, dalam kitab Asbabun Nuzul dikatakan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah mengundang makan sahabat Ali dan lain-lainnya, kemudian dihidangkan minuman yang memabukkan hingga terganggulah kesadaran mereka. Ketika tiba waktu sholat, orang-orang menyuruh Ali. Orang-orang menyuruh Ali untuk menjadi imam pada saat itu kan, setelah mereka dihidangkan minuman yang memabukkan. Waktu itu Ali membaca surah Al-Quran dengan kesalahan karena dalam keadaan mabuk. Maka turunlah Quran surah An-Nisa ayat 43 sebagai larangan sholat dalam keadaan mabuk. Di sini dinas lagi dengan Quran surah An-Nisa ayat 43 bahwa larangan sholat dalam keadaan mabuk. Di sini juga disebutkan bahwa minuman yang memabukkan dilarang, tetapi hanya pada di saat kita salat saja. Di ayat ini dilarang, tapi pada saat kita salat saja. Nah, kemudian ada lagi Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Nah, dalam kitab Asbabun Nuzul dinyatakan salah seorang sahabat mengadakan pesta lagi dan dihidangkan kembali arak itu. Akibatnya banyak sahabat mabuk dan akhirnya terjadi pertikaian antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Lalu Umar bin Khattab meminta kepada Nabi SAW agar khamar diharamkan. Lalu turunlah ayat di atas, ayat Quran surah Al-Maidah itu. Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa minum yang memabukkan itu dilarang dan menyatakan bahwa meminumnya termasuk dari perbuatan syaitan dan menjauhinya akan mendatangkan keberuntungan. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam nas. Yang pertama ada nas sunnah dengan sunnah, suatu hukum yang dasarnya sunnah kemudian dinas dengan dalil syara. Dari sunnah juga, jadi yang hukum dari sunnah dinas dengan sunnah. Contohnya larangan berziarah kubur, yang dinas menjadi boleh, jadi dinas dengan sunnah menjadi boleh, seperti pada hadis. Jadi yang hukumnya tadi sunnah dihapuskan lagi atau dinas dengan sunnah juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada sunnah dengan Al-Quran, suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinas atau dihapus dengan dalil Al-Quran, seperti ayat tentang salat yang semula menghadap Baitul Maqdis diganti dengan menghadap ke kiblat setelah turun Quran surah Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Selanjutnya yang ketiga yaitu nas Al-Quran dengan nas Al-Quran dengan Al-Quran. Yang ketiga, ada beberapa pendapat ulama tentang nas Al-Quran dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak ada
nas dan mansub dalam Al-Quran. Karena tidak ada yang batil dalam Al-Quran. Di antaranya itu adalah pendapat dari Abu Muslim Al-Isfahani. Nah, itu pendapat beliau. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa ada nas dan mansub dalam Al-Quran, ayat Al-Quran, tetapi bukan menghapus atau membatalkan hukum, yang berarti hanya merubah atau mengganti, dan keduanya masih berlaku. Contohnya pada surah Al-Anfal ayat 65 yang menjelaskan satu orang muslim harus bisa menghadapi 10 orang kafir. Dinas dengan ayat 66 yang menjelaskan bahwa satu orang muslim harus dapat menghadapi 2 orang kafir. Ayat 66 sebelumnya, akan tetapi bukan menghapus kandungan ayat 65. Keduanya itu masih berlaku, menyesuaikan dengan kondisi dan situasi. Demikian menurut beberapa ulama. Dan keempat, ada nas Al-Quran dengan sunnah, hukum yang didasarkan dalil Al-Quran dinas dengan dalil sunnah. Untuk hal ini untuk yang keempat ini para ulama sepakat bahwa tidak ada, karena kan Al-Quran lebih tinggi posisinya daripada sunnah. Jadi yang keempat ini tidak ada. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.